Pertanyaannya, siapa yang bodoh di sini? Siapa yang sudah dibodohi oleh tokoh? Atau ada kolaborasi jahat untuk sama-sama membodohi? Di sini saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada aparat penegak hukum, penegak perda dan penegak hukum yang ada di Moratara yang sudah bersedia mengawal jalannya aksi kami pada hari ini. Karena hadir kami di sini tentunya dengan beberapa tuntutan-tuntutan yang berdasarkan investigasi yang kami lakukan di lapangan. Untuk mengawali apa yang akan kita ketahui bersama dari apa yang menjadi temuan kami, izinkan salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, ucapan salam itu kita ucapkan untuk kita semua yang ada di depan kantor DPR pada hari ini. Dan ucapan ini tidak saya sampaikan kepada mereka yang ada di dalam. Perlu kalian ketahui bahwa di DPR Kabupaten Musirawas ini mereka sudah seperti menjadi raja. Padahal zaman dinasti sudah berakhir. Kenapa itu ada? Karena mereka menganggap diri mereka orang hebat. Mereka menganggap diri mereka orang pintar. Mereka menganggap diri mereka orang besar. Tertugi banyak rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan kunjungan ke DPR. Kemana sekuannya? Apa yang dilakukan oleh sekuan? Kita tidak pernah tahu, teman-teman. Yang ada kita hanya menghadap mereka yang berada di jajaran sekuan, dan hanya dijanjikan kalau sekuan akan bersedia untuk menemui. Itulah kerajaan. Tapi apa yang terjadi? Berhari-hari, berlarut-larut dan berbulan-bulan, tapi sekuan saya sekali tidak menampakkan dirinya. Bukankah sudah jelas kalau kalian itu adalah ASN? Ingat, dasar ASN itu adalah pelayan. Berarti kalian melayani kami dari masyarakat. Apalagi yang kalian belanjakan di DPR ini adalah uang yang berasal dari pajak. Dan seluruh masyarakat Moratara taat dengan pajak, insya Allah. Dan berarti itu uang kami yang kalian belanjakan. Tentunya transparansi yang harus kalian tunjukkan, keterbukaan yang harus kalian tampilkan. Tapi apa yang terjadi di DPR ini? Anggaran puluhan miliar itu sudah menguap. Anggaran puluhan miliar tidak diketahui kemana anggaran tersebut. Karena apa? Kami sebagai masyarakat mendapatkan keterbatasan untuk mengetahui relasi dari apa yang kalian belanjakan. Rumah dinas, Pak. Itu rumah hantu, rumah tikus, atau rumah apa? Sampai hari ini bisa dilihat sendiri dengan seksama. Seluruh teman-teman yang di sini bisa nanti kita kesana lihat kondisi dan keadaan dengan rumah yang ada di sebelah sini. Dan anggarannya berjalan secara rutin setiap tahun, tidak kurang sepeser pun. Pertanyaan saya simpel, Pak. Anggaran itu dibelanjakan untuk apa? Dikemanakan? Pengadaan nanti ya kan sana. Untuk mobil yang ada di sana. Dan bahkan ada salah satu toko JMJ Moratara yang sudah memonopoli seluruh anggaran yang ada di sini. Tentunya secara dasar aturan yang ada, e-purchasing yang direalisasikan atau yang kita kenal dengan e-katalog itu harus bersaing harga, itu harus mencari harga terendah. Pertanyaannya sedikit, Pak, kenapa di Jambi bisa membeli harga sesuai dengan harga pasar? Jika apalagi ini harganya di pasar Rp35.000, maka di katalog mereka bisa menganggarkan dengan anggaran 33 bahkan Rp30.000. Betul. Jika alasan kalian untuk PPH atau PPN, wah tidak benar, Pak. Itu tidak benar. Kenapa? Dari OPD melakukan pembelian dengan jumlah besar, bukan satu atau dua. Dan mereka dari pihak toko ini bisa menekan untuk melakukan penurunan harga sehingga PPH PPN bisa direalisasikan di sana. Saya ambil contoh, kursi 850.000, kursi plat ini, Pak. Kursi, coba cek di luar, kursi stainless yang harga umumnya tidak lebih dari 500.000. Jika hal ini terus berlanjut, yang kasihan siapa? Kami, masyarakat Moratara yang kasihan. Kenapa? Karena toko-toko yang ada di Kabupaten Moratara ini tentu akan menaikkan harga
sama seperti yang ada di katalog Umaratara, karena contohnya sudah jelas. Salah satunya di DPR Kabupaten Umaratara sudah membelanjakan hal itu. Pertanyaannya, siapa yang bodoh di sini? Siapa yang sudah dibodohi oleh tokoh? Atau ada kolaborasi jahat untuk sama-sama membodohi? Kita minta jawaban nanti dari orang taruh yang ada di sini, Pak. Mereka ini beranggapan sebagaikan mereka raja. Kita masyarakat, apa mungkin kami harus sungkem kepada kalian agar bisa bertemu? Apa mungkin kami harus tunggu baru bisa ketemu? Sementara kalian adalah pelayan kami di sini. Kalian melayani, itu dasar utamanya. Perlu diketahui teman-teman. Selain dari itu, ada lagi penganggaran untuk di luar sidang paripurna. Kami sudah menghitung berdasarkan harga perbandingan yang ada di pasar Kabupaten Umaratara ini. Apa harga? Di atas 1 miliar. Dan tidak hanya itu, temuan yang telah hari ini diperkuat dengan temuan BPK. BPK sudah menyatakan, BPK sudah memberi sikap bahwa di DPR ini ternyata sarangnya para koruptor. Betul. Jika argumen saya salah, salahkan BPK, itu ada pertemuannya di sini. Tahun 2025, anggaran setoran PPH aja di sini lebih besar. Itu bahasa BPK. Bahasa kami maaf, bahasa lain yang paling gitu. Dan anggarannya ratusan juta rupiah. Pembuktiannya nanti setelah kami lakukan aksi pada hari ini, dokumen yang kami peroleh, investigasi yang kami lakukan, kami padukan dengan teman BPK yang menyatakan bahwa DPR Umaratara sudah menjadi rumah ternyaman bagi koruptor. Akan kami limpahkan ke penegak hukum. Kita lihat berjalannya nanti seperti apa. Kita lihat kebenarannya di mana nanti. Kami dari masyarakat tinggi, Pak, hanya menuntut hak, menuntut keadilan. Karena apa? Dasar berdiri negara kita ini berasal dari keadilan. Dan hukum pun dibuat atas dasar keadilan. Budaya hukum itu untuk mencapai di mana titik manusia-manusia yang ada di negara itu dapat merasa adil. Bukankah seperti itu? Jadi realisasi yang dirasa anggaran yang masuk ke DPR ini harus direalisasikan dengan adil tentunya, bukan untuk kepentingan kantong pribadi dari oknum. Kami mendiskusikan hal ini, ada dasarnya, BPK salah satunya. Dan kami melakukan audit lapangan, kami melakukan penelitian di lapangan, kami melakukan perbandingan harga di lapangan, bahwa kami mendeskripsikan diduga keras di DPR ini sudah menjadi rumah yang paling hangat bagi para terduga koruptor. Ada lagi yang paling viral, ya, anggaran Paman Billboard. Kami melakukan perbandingan harga Pak dia katalog. Anggaran 200 juta untuk 1 titik, 1 kecamatan 2 titik kali 8 kecamatan, berapa anggarannya yang dihabiskan untuk Paman Billboard. Dan kami melakukan penelitian baik ke CV yang online dan yang terdaftar di e-katalog. Mereka bisa memberikan harga sampai separuh 100 juta bisa itu. Tapi di sini dianggarkan sampai 200 juta. Nanti kita minta alasannya apa nanti. Kami akan bertanya nanti agar masyarakat mengetahui, agar masyarakat memahami siapa yang salahnya. Anggarannya kurang, gajinya kurang, atau apa? Atau ada kesempatan sehingga bisa melakukan hal tersebut. Beranggapan kalau tidak diketahui, itu adalah keliru yang paling besar. Karena apa? Sekarang sudah zaman teknologi, zaman kecanggihan, seluruh realisasi, seluruh laporan harus diupload online, harus bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kita baca pertama undang-undang keterbukaan informasi publik. Kemana fungsi dari undang-undang ini? Kemana fungsi dari pasal ini? Bukankah keterbukaan publik membuat kita masyarakat menjadi pintar seharusnya? Adanya aturan ini membuat kita mengetahui uang di Umaratara ini dimanakan, uang di Umaratara ini dibelanjakan untuk apa? Bukan untuk isi kantong pribadi kalian. Jadi teman-teman, mungkin saat memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain, nanti saya lanjutkan lagi, nanti habis materinya nanti. Kepada teman-teman yang bersedia untuk menyampaikan aspirasi